Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa nusalli wa nusallim ala afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di antara perbuatan yang tidak terpuji adalah al-ajalah, ketergesa-gesaan. Banyak disebutkan kata yang berasal dari kata ajala, baik di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkonotasi tidak baik. Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di dalam hadis yang sahih, at-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan. Pelan-pelan untuk bisa bersikap bijaksana adalah dari Allah, sementara ketergesa-gesaan adalah dari syaitan. Ketergesa-gesaan biasanya didorong oleh dua hal sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah kamus bahasa Arab. Bisa karena hawa nafsu, dia melakukan itu atas dorongan hawa nafsunya, tidak berdasarkan pemikiran yang jernih dan bijak. Bisa juga dikarenakan dia ingin segera membuktikan sesuatu. Dan kita dapatkan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang sahabat yang mempunyai sifat al-hilmu wal-anah, yaitu sikap lembut dan sikap pelan-pelan sehingga mampu melakukan sesuatu dengan bijaksana. Dan al-ajalah itu berbeda dengan al-musara'ah, karena al-musara'ah untuk sesuatu yang dibutuhkan setelah dalam pertimbangan yang benar, seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah engkau menuju maghfirah Rabb kalian. Sementara al-ajalah, ketergesa-gesaan itu adalah sesuatu yang kita dapatkan kadang-kadang ada pada sebagian orang. Mungkin dia tergesa-gesa merasa sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun merasa bahwa doanya belum ada tanda-tanda dikabulkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang yang seperti ini, jangan sampai orang mengatakan da'autullaha, aku sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li, tapi belum ada istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi teruslah berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan ijabah kepadamu. Dan semakin dipenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, insya Allah Allah dekat dengan para hambanya. Kadang-kadang orang terbawa oleh emosi, sehingga dia mengucapkan sesuatu, setelah terucap difikir oleh dirinya bahwa seandainya dia tidak mengucapkan kata-kata itu lebih baik. Dan di sini juga nampak bahwa kehati-hatian lebih bijak. Sesuatu yang dilakukan karena emosi, seorang naik pitam, naik darah, kemudian dia berkata sesuatu yang ternyata bermadarat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa auladikum, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau mendoakan keburukan untuk diri kalian, untuk anak-anak kalian, dan untuk harta kalian. Dalam hal ini ketergesa-gesaan juga sangat bermadarat. Sampai di dalam masalah salat, kadang-kadang kita melihat orang
tergesa-gesa. Ya, ada seorang sahabat sholat tidak tumakninah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji' fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, engkau belum melakukan sholat. Nah, konotasi yang negatif, hal-hal yang ternyata berakibat tidak baik karena ketergesa-gesaan kita. Kita biasakan untuk lebih kepada al-hilmu wal anatu. Ya. Salah satu sifat orang kafir yang sangat buruk, ya, karena menentang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menantang agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segera mendatangkan bukti azab. Na'udzubillah. Ini adalah tidak ada rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan ingkar terhadap kebenaran wahyu. Seperti tadi kita katakan bahwa ini didorong oleh hawa nafsu dan didorong oleh keinginan segera ingin membuktikan, padahal Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya atas apa yang Allah akan berbuat. Allah yang punya keputusan. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, maka tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan tunda, dan sesungguhnya penundaan itu dimaksudkan agar orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar orang melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagian orang-orang kafir yang tidak percaya dengan dakwah Rasul, dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, terutama adalah mereka yang kemudian mengingkari hari pembalasan. Diceritakan diantaranya di dalam surat An-Nahl, awal surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata amrullahi fala tasta'jiluh." Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Akan datang hari kiamat itu, dan janganlah engkau meminta untuk mempercepat tentang kedatangan tersebut. Innahum yarawnahu ba'ida. Dalam surat lain disebutkan demikian, bahwa mereka menganggap kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Wa narahu qariba. Kami melihat bahwa kiamat itu begitu dekat dan pasti terjadi, dan segala sesuatu yang datang pada hakikatnya dekat. Yang akan datang itu istilahnya dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas tantangan mereka kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian minta untuk dipercepat azab itu. Tidak ada yang mampu untuk menghadapi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di dunia, apalagi di akhirat. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Tidak ada yang mengadab seperti adab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala didasarkan atas keadilan. Mereka akan menerima setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan melalui ayat Al-Quran menghadapi kaum yang ingkar. Begitu pula kita. Kadang-kadang kita mendapatkan orang-orang yang na'udzubillah, ya, menantang Allah, tidak percaya kepada yaumul qiyamah atau meremehkan adanya hari pembalasan. Padahal semuanya akan merasakan
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk bersabar menghadapi mereka. Apapun halangannya, tetap sampaikan risalah Allah, yaitu tauhid. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Toh mereka ternyata mempunyai ketergantungan, tetapi ketergantungan mereka adalah kepada selain Allah. Mereka minta syafaat kepada sesembahan-sesembahan mereka yang semuanya adalah sesembahan-sesembahan yang semu. Karena tidak mampu melakukan apapun di dunia ini, sesungguhnya mereka lihat itu, apalagi di akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik, akulah raja. Di manakah raja-raja dunia? Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid kepada orang-orang yang kadang-kadang ketika kita fikir sejauh itu pelanggaran mereka, melawan Nabi, menghina Nabi, memberikan kepada Nabi sebutan-sebutan yang tidak mungkin keluar kecuali dari seorang yang hatinya qatar, yang fikirannya rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melepaskan mereka kecuali jika mereka mendapatkan taufik untuk taubat. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang yang berhak mendapatkan azab pasti dia akan mendapatkannya. Kita percaya kepada seluruh berita wahyu. Dan kita semuanya menunggu. Kita selamatkan diri kita jika orang lain tidak mau berada di dalam keselamatan Islam. Allah katakan pada ayat yang kedua di dalam surat An-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi min amrina. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat dengan wahyu min amrihi, dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka menanyakan apa dasarnya bahwa itu semuanya akan terjadi, kita orang-orang yang beriman, kita mempunyai sumber, yaitu wahyu. Wahyu yang sangat terjaga dan diturunkan oleh makhluk-makhluk yang sangat menjaga, yang mempunyai sifat tidak mungkin menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ruh adalah wahyu. Karena wahyu menghidupkan jiwa seseorang. Maka dikatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu hakikatnya adalah
kuburun qablal kuburi, sudah semacam kuburan sebelum kuburan yang sebenarnya. Ada jasad mereka, ada hati mereka, tetapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ada pandangan mereka, tetapi tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Demikian juga dengan telinga-telinga mereka. Lebih suka kepada hawa nafsu, lebih suka kepada nafsu syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala memang memilih orang-orang yang menerima wahyu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu itu kepada nabi yang telah dipilihnya. Ala ma yasha'u min ibadih. Terhadap orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Para nabi itu adalah orang yang paling baik, yang hatinya paling bersih, sehingga mereka mempunyai kepantasan dan kelayakan untuk menerima wahyu, menerima ruh. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan pada ayat yang lain, yulkir ruha min amrihi. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ruh atas perintahnya, yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ayat yang menyebut wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami turunkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu ruhan, yaitu wahyu. Sebagaimana Allah pilih seorang nabi untuk menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi nabi dan menyampaikan kepada manusia, Allah pun pilih orang-orang yang akan menerima wahyu itu dari penyampaian oleh nabi. Maka orang-orang yang menerima Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quranul Karim, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka tetap berada di dalam posisi itu, silahkan lakukan. Kalau tidak malu apa yang ingin dilakukan, tetapi tidak ada yang luput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang telah dia lakukan menjadi sebab turunnya azab waliyadzubillah, turunnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, bisa di dunia dan di akhirat. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala berikan di akhirat, kecuali jika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang menerima wahyu, menyampaikan kebaikan wahyu, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Janji Allah itu pasti. Tidak perlu kita tergesa-gesa karena kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu.
Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.